Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini saya ingin menjelaskan mengenai hakikat manusia. Manusia merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana manusia dibuat begitu sempurna, mulai dari badannya, akalnya, sampai semuanya yang ada dalam diri manusia. Kadangkala manusia lupa tujuan daripada hidup mereka di dunia, dan ada kala juga mereka lupa terhadap kewajiban yang ada di dunia. Dan yang lebih parahnya lagi, manusia bahkan meninggalkan apa yang menjadi kewajibannya selama di dunia. Nah, tujuan daripada manusia hidup dunia yaitu hanya untuk beribadah kepada Sang Robnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insani illa liya'budun. Tidak lain aku ciptakan manusia dan jin hanya untuk beribadah kepadaku. Nah, di dalam diri manusia memiliki potensi ataupun bawaan yang ada dalam dirinya. Pertama, akal. Yang kedua adalah hati. Yang ketiga, nafs. Dan yang keempat, ruh. Akal dapat diartikan dengan daya pikir, pikiran, ingatan, cara. Dan akal dikatakan sebagai ilmu. Nah, karena orang yang menggunakan akal pasti orang yang berilmu. Dan akal diberikan hanya kepada manusia saja, tidak diberikan kepada hewan. Mantapnya kalau misalkan ada manusia tidak berpikir, tidak mau mencari tahu, maka diibaratkan seperti binatang. Dan akal juga bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Adapun hati yang ada dalam diri manusia, yaitu hatinya bisa menyerap, menangkap. Bila manusia merasakan manisnya ilmu, maka hati akan menyerap dengan sendirinya. Senang terhadap ilmu, senang dia untuk berpikir, maka hati juga akan menyerap, akan merasakan senangnya mencari ilmu. Dan juga hati juga akan menangkap. Ya, menangkap di sini apa yang ada di pikiran manusia. Itu di saat manusia gembira, sedih, dan lain-lain. Nah, dan ada juga di dalam diri manusia sifat-sifat yang tercela, yaitu yang disebut dengan nafs. Nafs di sini bisa diartikan dasar tumbuhnya sifat tercela dari manusia. Karena manusia tentu tempatnya lupa dan salah. Sebagaimana dari hadis Nabi, al-insanu ma'al khoto wa nisyan. Manusia merupakan tempatnya lupa dan salah. Dengan kesalahan ini, manusia harus menjaga nafsnya, jangan sampai berbuat demikian atau berbuat dosa. Nafs bisa diartikan sebagai jiwa manusia, yang dimana di dalam jiwa manusia itu ada tiga. Pertama, nafs al-amarah. Yang kedua, nafs al-lawamah. Yang ketiga, nafs al-mutmainnah. Nafs al-amarah ya, disebut dengan nafs yang tercela. Nafs al-amarah ini nafs yang tidak bisa lagi melakukan perlawanan,
bahkan berani mengikuti nafsunya. Sampai-sampai nafs amarah ini manusia mendapatkan apa yang keinginannya. Kalau misalkan nafs ini, amarah ini belum tercapai keinginannya, maka ini nafs amarah ini harus mencapai targetnya. Tidak boleh tidak tercapai. Ini yang paling berbahaya dalam diri manusia. Nafs al-lawwamah, nafs yang disebut dengan pengeksekusi, atau nafs yang tidak bisa tenang secara sempurna. Tetapi nafs ini, al-lawwamah ini, harus berusaha untuk memerangi syahwatnya, dan jadi dapat diartikan nafs ini melakukan kebaikan dan terkadang masih melakukan kejahatan. Nah, nafs al-lawwamah ini bimbang apakah dilaksanakan mendapatkan dosa apakah tidak. Jadi seperti itu ya, sifat-sifat tercelanya berpikir gitu. Jadi manusia itu berpikir apakah nafs dalam al-lawwamah ini manusia terkadang kala melakukan kebaikan, terkadang kala masih melakukan kejahatan. Bimbang gitu. Tidak menjadi fondasi kuat. Nah, akan tetapi nafs al-lawwamah ini akhirnya manusia akan menyesali perbuatannya. Nah, terakhir yang ketiga yaitu nafs al-mutmainnah. Nafs ini merupakan nafs yang paling tinggi, yang dimana nafs ini hal yang sangat luar biasa. Merasa dirinya itu tenang, manusia itu merasa dirinya tenang, tentram, karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul. Dan dia juga mampu mengalahkan syahwatnya. Ini sangat luar biasa di antara tingkatan-tingkatan nafs jiwa manusia. Penyakit utama dalam ruh yang ada dalam diri manusia pertama yaitu syirik. Syirik bisa diartikan menyekutukan Allah, tidak percaya dengan Allah. Yang kedua, kufur. Kufur di sini mengingkari nikmat yang sudah Allah berikan. Yang ketiga, fasik. Fasik itu orang yang keluar dari ketaatan. Dan yang terakhir, yang keempat, maksiat. Maksiat merupakan perilaku, tindakan manusia yang melanggar hukum-hukum yang sudah dicantumkan dalam Al-Quran, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana cara kita manusia agar kita semua selamat dunia akhirat dan menjadi insanul kamil? Maka yang pertama, manusia harus bertahalli. Yang kedua, tahalli. Yang ketiga, tazalli. Tahalli di sini artinya membersihkan jiwa. Membersihkan jiwa dari sifat-sifat yang tercela. Yang dimana sifat-sifat yang tercela diantaranya yaitu hasud, iri, dengki, sombong, ria, dan lain-lain. Manusia yang sudah membersihkan jiwanya dari sifat-sifat itu, maka akan menuju estafet berikutnya yaitu tahalli, yang dimana manusia harus memperindah jiwanya dengan nilai-nilai moral, dengan nilai-nilai keislami. Seperti apa? Juhud, qanaah, ridho, wara, sabar, tawakal, dan juga yang lainnya. Bila mana kedua ini kita sudah lakukan, maka kita akan menuju pengakhiran, yaitu tazalli, menyambungkan jiwa.
Jiwa di sini merupakan refleksi dalam setiap gerakan dan efek bebas lainnya. Nah, menyambungkan jiwa di sini, jiwa sudah terbiasa dengan hal-hal yang baik. Jiwa sudah terbiasa dengan hal yang sudah mereka ketahui. Bahwasanya mereka manusia tahu mana untuk kita laksanakan dan mana yang tidak perlu kita laksanakan. Nah, tingkatan yang ada dalam tajalli ini merupakan tingkatan nilai-nilai ilahiyah menuju ketuhanan. Ingatnya tentang kebaikan dan tidak akan mengingat tentang keburukan. Cara untuk membersihkan jiwa kita yang buruk bisa menggunakan dengan cara kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana zikir yang paling utama, Abdul zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Zikir yang paling abdul yaitu la ilaha illallah. Di saat kita lagi bimbang, kita berzikir. Di saat kita sudah baca sholat kita zikir. Di saat kita di pagi hari maupun sore hari kita berzikir. Di saat kita mau tidur kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan itu insya Allah hati kita akan bersih dari sifat-sifat yang tercela. Bila mana ketiga ini kita laksanakan mulai tahap 1 tahalli, yang kedua tahalli, dan yang ketiga tazalli, maka insya Allah manusia tersebut akan menjadi insanul kamil. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe dan komen. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.